Halo guys, jadi ya selamat datang di channel gua Pimen dan hari ini kita bakal latihan back guys. Dan bisa dibilang kenapa gue lagi buka baju sekarang karena gua baru aja selesai kardio ya. Jadi kayak gue habis kardio sejam guys dan bisa dibilang kayak hari ini tuh kita bakal back day. Sebenarnya gue tadi pengennya back day kemarin ya. Cuman di sini gue lebih memilih untuk back day di hari ini. Kenapa? Karena kemarin tuh gue balik bener-bener kayak dari kampus itu gue balik ke sorean. Iya ke sorean. Pokoknya jam 5 gue baru pulang dari kampus jam 5 lewat. Terus gue ngambil pesanan dada ayam gue. Kemarin kebetulan gue dapet dada ayam itu sekitar 3,2 kilo ya. Itu lumayan bisa buat seminggu lebih. Karena sehari kan gue 500 gram. Dan kalau rest day gue biasanya makan protein yang emang apa sebutannya guys, kayak cuman memenuhi 1 kali berat badan lah gitu. Kayak dada ayam gak gue makan, cuman gue makan mungkin kayak telur, terus soy protein sama protein jenis lainnya lah gitu ya, variasi gitu kalau rest day. Dan kalau misalkan emang gue lagi nge-gym, pulangnya baru gue makan dada ayam 500 gram. Kayak gitu sih pola gue sekarang. Karena kenapa gue begitu? Karena gue meminimalisirkan budget ya. Karena kan gue masih dana pelajar juga dan agak lumayan tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan protein guys, kayak gitu. Oke, apa yang bakal kita lakuin hari ini? Latihan back dan tricep sih ya, planning gua. Karena tricep penting banget buat komposisi otot di tangan kalian, biar tangan kalian tuh nggak kopong ya, biar tangan kalian tuh strong gitu. Jadi tricep itu penting guys. Berarti kemarin gue udah rest 2 hari ya. Jadi sekarang ini gue ngerekam di hari mana nih? Di hari Kamis tanggal 15. Berarti sekarang itu day berapa ya guys? Day 46 ya. Udah mau 2 bulan sebenarnya ya. Ya, tapi belum 2 bulan gitu, masih day 46. Dan so far sih gue suka progres kali ini guys. Dietnya gue bener-bener kayak diet kali ini tuh kayak gue eksperimen. Kenapa? Karena gue coba dari pola makan dan yang lainnya. Karena gue pernah di tahun 2024 gue diet, gue asam lambung coy. Gak cocok polanya, emang gue terlalu ekstrim juga itu. Dan sekarang gue tag yang emang nggak terlalu ekstrim, karena berpotensi kalau ekstrim itu apa ya sebutannya guys, kayak membuat massa otot kalian turun. Jadi gue coba mempertahankan sembari gue diet gitu. Gue nggak tahu sih bakal berapa gitu ya, cuman ya so far sih semoga sih maksimal. Gue bakal ngebahas salah satu komenan viewer gue juga ya. Dia kayak sempat nanya kok nggak latihan abs apa-apa gitu, pokoknya ngebahas tentang latihan abs. Jadi gue sebenarnya kalau abs gue pernah dapat apa ya sebetulnya kayak ilmu gitulah tentang abs di tiap tubuh masing-masing orang, yang dimana sebenarnya kalau abs itu guys ya itu bisa dibilang genetika beda-beda setiap orang. Ada yang emang absnya itu tebel, ada yang emang tipis, dan ada yang emang kalau body fatnya 15% kelihatan, dan juga ada yang enggak. Dan abs itu bukan salah satu komponen yang emang wajib untuk dilatih gitu ya. Karena menurut gue pribadi abs sendiri itu ya emang tergantung genetik kalian. Ya menurut gue sih gitu. Dan juga beberapa orang ngebahas begitu ya. Cuman tetap aja sih kalau kalian pengen lebih meningkatkan ketajaman abs, kalian harus ngelatih. Kalau gue pribadi sih gue jarang latihan abs. Hampir nggak pernah bang. Enggak, gue pernah latihan abs, cuman kayak jarang, bener-bener jarang. Kalau gue nanti mungkin mau kontes sebulan gue bakal latihan abs kayak hamin 1 atau 2 bulan. Karena buat meningkatkan ketebalan abs juga kan, juga ada kan di sini rongga pinggir juga kan, itu juga harus dilatih juga. Gue lupa namanya apa, cuman kayak itu juga penting untuk dilatih kayak gitu. Jadi gue lagi nunggu hujan reda dulu nih, sekalian gue mau nunggu sholat zuhur kan. Jadi habis sholat insya Allah gue bakal OTW, dan semoga hujannya reda. Kalau mau hujan pas gue udah sampai gym aja gitu. So ya, semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Oke, ini buat nambahin video aja. Jadi beginilah kondisi gue kalau nggak ngepam guys. Ya. Ya begitulah. Ini ada urat Zeus juga sih sedikit. Lumayan lah di berat gue yang segini. Jadi kayak ya beginilah. Natural guys, ingat natural itu kalian harus tahu batasan tubuh kalian itu gimana. Coba. Ya diet. Oke, jadi buat tahap pertama seperti biasa gue menggunakan pemanasan dengan mesin ya. Ini mesin yang dimana kayak gue pemanasan dengan beban yang ringan aja. Ini gue sekitar 40 kilo guys. Itu gue belum cukur rambut ya. Jadi kayak buntut kasir gue tuh kayak tikus gitu guys. Jadi ya beginilah, gue pemanasan bener-bener kayak 3 set pemanasan.
Dan ini biar back gue panas, nggak langsung kaget ketika gue langsung main berat. Karena sesudah ini gue mainin variasi rowing di sebelah kiri gue tuh dengan beban yang cukup tinggi, sekitar 80 kilo. Jadi kayak gue harus pemanasan dulu. Pemanasan juga penting agar otot kalian itu bisa menerima kontraksi secara maksimal guys, saat kalian latihan di beban utama kalian gitu ya. Nah jadi kayak kalian pemanasan lah yang banyak-banyak sebelum kalian mulai apa namanya variasi utama kalian. Dan bisa dibilang kayak apa namanya buat latihan back ini juga gue kemarin dapat koreksi, bang temponya pas naik pelan, pas ini pelan. Oke ya, gue akan mencoba nanti di beban yang berat, karena gue yakin kalau tempo itu sebenarnya kan kalau emang udah bisa di beban berat yang udah biasa pasti bisa diatur temponya guys. Cuman kalau gue karena bisa dibilang kayak baru progressive overload dan gue masih nyoba-nyoba alat di sini, jadi kayak gue butuh penyesuaian lagi untuk memainkan tempo gitu. Ini gue rowing di 80 kilo. Ini jujur bangkunya belum gue setting. Ini pas gue langsung nyoba ya. Ini berapa ya? 50? Enggak 80 ini guys. Ini 80 tapi bangkunya belum gue setting. Dan ini kayak nanti gue setting pokoknya gue turunin lagi gitu. Karena biar gue dapetnya bukan di apa namanya low row gitu, kayak jadi middle row lah ya. Jadi kayak lebih ke tengah fokusnya. Nah setelah ini baru udah sesuai nih. Jadi lebih ke tengah lah gitu. Grip gue juga beda kan gue megangnya, jadi kayak ini lebih berasa buat rowing gue. Dan ini tempo yang emang gue coba slow wheel. Jadi ketika gue narik temponya biasa, tapi ketika gue renggangin itu gue apa namanya kayak agak pelan. Tapi coba kalian main di beban berat, ini gue 80 kilo ya. Gue gak tahu ini terbilang berat atau enggak, cuman ketika kalian coba di beban berat untuk memainkan tempo tuh sulit guys. Jadi kayak harus belajar gitu, harus butuh progressive overload dan juga from yang benar kayak gitu. Walaupun gue nggak menjamin from gue bener semua atau enggak ya, karena mungkin orang-orang yang memberikan saran mereka nggak pernah mencoba di beban yang berat, jadi kayak mereka nggak tahu feelnya gitu. Cuman ya gue apresiasi banget buat yang udah komen, yang udah ngasih saran bla 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 bla. Dan gue harap yang memberikan kritik mereka juga memberikan saran. Itu yang gue suka dari komentar-komentar gue ya, banyak yang emang ngekritik tapi memberikan saran juga. Jadi kayak saling membangun lah gitu. Dan tentunya gue juga praktekin guys saran dari kalian gitu. Nggak gue cuman baca, tenang aja gitu. Karena kan buat perkembangan gue juga kan. Ini gue mainin 3 set. Nah yang itu tuh tadi gripnya berubah tuh. Kalian perhatiin gak? Grip gue ke samping. Jadi beda di grip. Jadi grip yang tengah itu 3. Yang gripnya lurus itu 3. Ini gue lanjut ke apa namanya, mainin lat pull down. Ya, ini lat pull down bukan namanya ya. Pokoknya ini buat pull down gitulah. Nah, kalian mungkin lihat bahu kiri gue tuh kayak agak miring. Cuman itu nggak miring guys. Ini cuma efek kamera aja. Ini gue main di 80 kilo ya. Dan bisa dibilang gue sampai failure tentunya. Dan gue pakai tempo slow ketika naik ke atas. Dan jujur berat guys. Gue nggak bisa nyampe 15 repetisi. Selanjutnya ini gue main lagi di 80 kilo masih. Ini gue main cuma 3 set. Jadi sekarang tuh gue lebih dominan mainin angka di 3 set, nggak 5 set guys. Kayak tadi kayak 3, cuman emang variasi tangannya berubah-berubah. Karena ya berpengaruh jujur ya untuk apa namanya variasi juga dan set juga. Jadi kayak kalau fokus ke satu variasi set kebanyakan juga variasi yang lain ntar nggak kebagian waktunya gitu. Nah gitulah intinya. Dan ini gue turunin ke 70 kilo buat gue ganti grip. Nah grip yang ini gue mainin cuman sekitar 2 set ya, 2 set. Dan ini di 70 kilo. Jujur sih ini berat guys. Ini jujur ya, ini jujur izin ini berat. Gue udah benar-benar gak bisa nyampe 10 repetisi di sini karena mungkin faktor tangan gue yang udah lumayan melelahkan kayak gitu. Nah selanjutnya setelah ini kita main back bawah ya, lower back. Mungkin kalian bertanya-tanya, bang lu main lower back di mana? Nih gue lower back di sini nih. Jadi alat ini itu sebenarnya kayak ada 2 fungsi kan, ada buat main abs, ada buat main lower back. Nah sebenarnya kayak awal-awal gue nge-gym di sini gue mikir nih gue lower back gimana latihannya. Ternyata ada alat ini dan jujur ini kontraksinya juga lumayan berasa. Jadi kayak ini menjadi alat utama gue sih yang gak bakal gue skip kalau gue latihan back. Dan juga ini enjoy parah guys, kayak nggak yang emang bisa dibilang bikin males gitu. Jadi kayak udah gitu-gitu doang gitu. Terus juga berasa sih, ini gue main di beban 70 sampai 75. Jadi kayak ini berasa guys jujur.
Tergantung cara kalian mainin muscle connection sih, feel kalian rasain ketika kalian lagi bergerak. Dan jujur ini kena apa namanya, sebenarnya kalau di sini tuh PR gue cuman satu sih. Kalau gue latihan kaki, gue lagi nyari variasi hamstring yang emang nggak ada di tempat ini gitu. Hamstring nggak ada mesinnya guys, harus pakai dumbbell. Cuman gue lagi coba-coba sih ya. Cuman kalau buat back, alhamdulillah komplit. Back, dada, bahu itu udah cukup sih gue di gym ini. Cuman emang PR di hamstring aja. Dan bisa dibilang ini jujur berasa sih. Tapi beda ya feelnya sama yang kata kayak gaya lumba-lumba. Gue lupa lagi namanya. Apa ya mesinnya, Tiber Row apa bukan ya, gue lupa pokoknya. Adalah pokoknya gitu. Itu enak banget yang biasa gue kayak lumba-lumba gitu loh. Itu berasa banget buat lower back. Tapi ini juga berasa guys. Ini gue main 3 set cukup. Dan selanjutnya kita lanjut ke variasi bicep. Ini jujur gue sih belajar sih. Gue kayak ini beban di 22 kilo. Ini variasi yang emang katanya bagus buat tricep. Tapi gue masih belajar. Ini sebenarnya kurang maksimal nih yang di variasi yang ini. Cuman apa namanya, gue coba-coba aja. Oh iya, buat tricep gue ngerekam cuman yang ini aja. Selanjutnya tuh gue main kayak yang pakai kabel, yang kayak biasa lah gue. Apa namanya, yang pakai bar gitu. Terus gue pakai yang gue tarik satu tangan kayak gitulah intinya guys. Jadi tricep yang gue rekam variasi satu aja ya, nggak apa-apa ya guys ya. Karena ntar ada video flexing, tenang aja. Ini gue udah nemuin spot yang oke dan enak untuk dilihat untuk back sih. Cuman gue nggak tahu kalau front post bakal bagus atau enggak tempatnya. Dan ini gue mulai lagi set kedua. Ini gue mainin 3 set cukup, karena kan variasi yang lain juga 3 set kan. Nah ini selanjutnya gue coba lagi. Ini sesudah gue melihat tutorial sih. Jadi kayak gue udah paham, oh ini gimana nih caranya yang benar, yang lebih berasa. Kalian bisa lihat tangan gue lurus. Gue gak bilang ini benar juga sih. Jadi tumpuannya itu ada di ini loh, apa namanya, siku kalian. Emang kalau tricep sih setelah gue coba telaah ya, emang tumpuan itu di siku kalian. Ketika siku kalian itu kayak bisa maksimal, bukan maksimal sih, lebih ke bisa menjadi tumpuan dan kalian feel-nya dapat di situ, kalian kontraksi tricep kalian lebih dapat gitu. Nah, kayak gitulah guys intinya ya untuk latihan tricep. Gue mainin berarti total 3 variasi dengan 9 set, sekitar segitu. Nah, ini dia flexing back gue. Ini sebenarnya cukup lumayan oke sih tempatnya ya, nggak kena matahari, lightningnya juga bagus, bukan bagus juga, cuman kayak cukup oke gitu ya. Ini back gua di berat gua 96. Sebelum nge-gym gue nimbang dulu, belum masuk apa-apa, baru minum kopi hitam dan kardio. Dan ini dia ya, gue mau ajarkan banget kalau detailnya kurang, karena emang kalau flexing itu kan apa namanya, dia itu tergantung lightning bagus enggaknya. Tapi kalau gue perhatiin ini bener-bener improve sih, mulai dari bahu belakang gua dan yang lainnya. Nih gua pose juga gua nggak ini ya, nggak maksimal ini ya. Cuman ya lumayan oke juga untuk latihan pose-pose gitu guys. Ini selanjutnya gua, wah Arnold pose, ini pose back yang gue bisa-bisa aja ya, tapi nggak maksimal sih. Gue masih harus lebih nekan biar detailnya keluar. Aduh, bengek gua. Selanjutnya ini dia. Ini kayak jadi thumbnail ya, tapi nggak tahu sih guys. Oke, begitulah latihan hari ini. Yo, halo guys. Jadi ini bakal jadi video closing ya untuk hari ini ya. Thanks for watching buat kalian yang udah nonton. Dan ya begitulah untuk latihan hari ini. So far sih setelah gue menemukan spot flexing untuk back sih aman lah ya untuk kedepannya. Berarti tinggal gue mencari spot flexing untuk ketika gue bisa latihan bahu terus dada ya. Karena emang bisa dibilang lightning itu ngaruh banget ketika flexing. Jadi gue bakal nyari tempat ternyaman guys di tempat gym baru gue. Jadi ya begitulah intinya. Jadi untuk latihan hari ini maksimal sih ya, karena tricep semua gue bener-bener enjoy parah untuk latihan hari ini. Cuman mungkin buat variasi nanti bakal gue lebih banyakin lagi guys. Dan juga untuk hari ini gue pulang langsung makan telur rebus 2 pakai nasi 300 gram sama abon. Itu protein di angka 15 gram sampai 20 gram. 15 sampai ya 15 nyentuh sih hampir 20. Karena abon sapi kan. Terus malam ini gue makan ikan tongkol, terus ada ati ayam, sama apa namanya, ada daging juga tadi dikit. Itu sama nasi 300 gram lagi. Berarti gue makan hari ini 600 gram nasi, setengah kilo lebih dikit. Tapi ya is okay lah guys, karena kan kalori gue masih butuh sekitar 3 ribuan ya.
Dan bisa dibilang untuk nanti malaman lagi gue mau makan dada ayam 500 gram mentah, tapi dipanggang, jadi matangnya itu kisaran di angka 350 gram, berarti 100 gram protein tuh ya. Berarti hari ini gue memenuhi sekitar 150, enggak ya, hampir 130 sampai 140 gram protein, karena gue mengincar 2 kali berat badan protein itu di angka LMS, lean muscle mass. Jadi kayak otot gua ya tanpa dihitung lemak itu kayak, kan gua 66 kilo ya, 65 kiloan lah otot gua, berarti gua perlu 130 gram protein sehari. Kalau misalkan gue penuhin 2 kali berat badan, itu kayak buat gue yang natural. Itu kalau mungkin kalian yang udah nggak natural sih, itu worth it ya, worth it banget, bahkan 2 sampai 3 kali berat badan. Cuman kalau misalkan buat gue yang lagi cutting atau diet, gue kemarin dapet ilmunya sih dari salah satu influencer ya. Itu cukup kita pakai takaran LMS, lean muscle mass, kayak otot bersih kalian tanpa dihitung lemak dan berat badan semuanya, itu kalian tinggal kali 2. Misal otot kalian cuma 40 ya, kalian cuma butuh 80 gram protein sampai 100 gram protein kayak gitu. Dan untuk gue, kalau misalkan gue penuhin di 2 kali berat badan, protein gue tentu buat gue diet agak susah guys, kayak gitu, agak terbatas ya. Jadi kayak buat gue nge-cut body fat itu lumayan berat, karena kan kalori yang masuk, protein yang tinggi, kalorinya juga lumayan terhitung ya. Dan juga ini kalori gue lumayan tinggi nih makan malam ini, karena kan ada kuah-kuah dan yang lainnya, mungkin bisa nyentuh sekali makan ini di angka 700 sampai 1000 mungkin ya kalori, kemungkinan ya, mungkin ya, I don't know ya. Cuman ya sekitar segitu. Makan siang tadi nggak gede sih itu ya. Gue sekarang baru konsumsi sih sekitar 2000 kalori ya, sekitar segitu. Berarti masih ada space 1000 kalori lagi. Jadi kayak aman lah. Cuman kadang kalau godaan makanan-makanan kecil itu guys yang bikin lapar ya. Jadi ya udahlah, it's okay. So, thanks for watching buat kalian yang udah nonton, dan see you later, bye bye. Thank you. Next kita bakal latihan dada besok, insya Allah bakal gue rekam.